Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang seluruh subscriber dimanapun anda berada. Semoga kalian baik-baik saja dan sehat selalu ya. Kembali lagi masih bersama di channel Xmeme Channel. Di video kali ini saya akan mentutorialkan bagaimana cara proses penyetelan atau langkah-langkah pemasangan deksel atas nyampe dia hidup ya. Nah, di sini kita lagi membongkar rep absolut. Kita barusan memasang seher ya. Jadi sebelum teman-teman setel di bagian deksel atas, teman-teman harus bersihkan dulu di bagian perpaknya ya, seperti ini. Ini harus bersih benar. Walaupun nggak bersih dia tetap jadi, tapi biar dia lebih normal ya. Jadi teman-teman bersihkan bisa menggunakan cutter ataupun juga menggunakan hamplas ya, hamplas kasar ataupun juga hamplas kayu yang agak sedikit kasar ya. Jadi dia cepat proses pengerjaannya. Nah, ini saya lagi mengambil hamplas ya, hamplas kayu ya. Saya menggunakan hamplas kayu seperti ini ya. Nah, saya menggunakan hamplas kayu. Nah, jadi kita harus hamplas biar dia bersih teman-teman ya di saat bongkar mesin. Jangan asal pasang kalau mau normal. Jadi kita harus bersihkan. Jangan sampai ada kerak ataupun juga perpak-perpak sisa ya, nanti terjadi kebocoran. Jadi kita kerja 2 kali kalau terjadi kebocoran. Ongkosnya sekali, kerjanya 2 kali, kan capek teman-teman ya. Jadinya kita harus perhati dari awal di saat pemasangannya. Kita bersihkan seperti ini. Tapi bagusnya teman-teman membersihkannya harusnya di bawah ya, pas lagi dibongkar tadi. Tapi ini tadi tidak dibersihkan mekanik Anton, jadi mungkin dia lupa. Tapi kalau di bawah kita enak mengerjakannya ya. Jadi kalau teman-teman membongkar seperti ini, bersihkan di bawah aja biar tidak susah. Tapi kalau udah di atas ini susah kan teman-teman, karena dihalang oleh baut tanam 4 itu ya, buat mesin itu. Tapi kalau kita posisi dibuka, dia bisa kena semua di bagian ujung-ujung ataupun juga sudut-sudutnya. Nah, gini teman. Ini sudah saya bersihkan. Nah, setelah ini nanti teman-teman ini perhatikan saat pemasangan seher. Pemasangan seher itu di situ ada tulisannya in, tergantung dari motornya ya. Ada juga yang tidak mempunyai in, hanya tanda panah saja ya. Jadi kalau seperti jenis 4 tak ini, di bagian seher itu rata-rata ada tanda klepnya ya, 1 klep buang dan 1 klep isap. Jadi klep isap itu dia di atas, dia lubangnya di bagian seher itu agak sedikit besar ya. Di lubangnya agak sedikit besar. Jadi kalau dia agak sedikit besar, dia posisi di atas karena untuk mengisap bagian klep yang payungannya besar ya. Tapi kalau di bagian bawah payungannya kecil dan juga lubang yang di sehernya itu kecil juga ya, nok dudukannya. Nah, jadi teman-teman jangan sampai salah, jangan keliru karena tidak ada tanda panahnya ataupun juga innya hilang. Teman-teman bisa patokannya di nok klepnya itu ya. Setelah itu teman pasang-pasang semuanya. Nanti saya akan tutorialkan juga ini cara pemasangan topnya ya, karena top sentrik ini kunci utama di bagian mesin, kunci pertama di bagian mesin. Yang lainnya itu sudah mengikut, asal kita daya ingat kita kuat, maksudnya kuat untuk mengingat di mana tempat-tempat yang sudah kita bongkar tadi. Nah, jadi kuncinya ini adalah top di bagian mesin ini. Nah, seperti ini ya. Kita menggunakan seher yang bermerek Rico kalau nggak salah tadi. Ini lagi posisi standar, bloknya ini lagi bagus, belum pernah dilemar ya. Nah, bersih seperti ini teman-teman ya. Nah, itu yang saya bilang tadi ya, noknya itu yang besar di bagian atas, yang kecil di bawah. Jadi teman-teman jangan sampai salah. Karena kalau dia
salah takutnya dia nabrak seher karena nggak pas dengan dudukannya. Nah setelah ini, sebelum teman-teman pasang deksel atas ataupun juga head, teman-teman harus pasang dulu roll sentriknya ya. Ini sejenis repo absolute ya, karena macam-macam. Kalau kayak motor Yamaha sejenis Jupiter, dia mempunyai tensioner. Nah jadinya kita harus paham dulu nama-namanya ya. Kalau untuk motor Yamaha, dia bantalan sentrik tuh namanya tensioner, tapi kalau untuk Honda ini dia namanya roll, yang disebut dengan ya roll sentrik ya. Ini sudah saya pasang. Nah baut rollnya itu juga khusus, dia itu nggak asal pasang baut 10 ya, dia khusus, beda dengan yang lain bautnya itu. Jadinya teman-teman harus teliti, jangan sampai salah pasang. Nah di saat pemasangan roll itu jangan langsung kencang, tes dulu, masukkan dulu baut aslinya tadi, diputar. Kalau dia udah pas noknya baru teman-teman kencang, karena sering juga kan nggak kena di lubang di dalam di rollnya itu. Nah dia itu menekan di bagian karetnya, jadi dia nggak pas, jadi lobok, merusak lah jadinya. Jadi teman-teman paskan dulu, jangan dulu kencang bautnya, putarkan dikit rollnya. Kalau udah pas lubangnya baru teman-teman kencangkan. Nah setelah itu proses pengeleman. Lem itu nggak harus banyak ya, asal dia rata. Nah saat pemasangan perpak kaleng itu, disitu kan mempunyai topnya di atasnya ya. Untuk topnya itu di bagian atas itu tadi yang saya tunjukkan tadi ya, agak sedikit ada kayak lebihnya ya di atasnya, itu bagian atas. Ini kita lem juga. Sebenarnya jadi walaupun tidak dilem, tapi takutnya nanti di saat terjadi panas dia bocor ya, atau dia melar. Tapi kalau dia dilem dia akan merekat. Gunakan lem aspira, jangan lem steel ya, itu lem steel itu beda pula. Jadi tapi membukanya susah. Jadi teman-teman harus menggunakan lem aspira. Nah ini kita pasang ya, pasang. Jika teman-teman mau tahu rahasia motor mesin ini, sejenis motor 4 tak, teman-teman tonton sampai selesai. Nah ini saya sudah setel ya, udah saya naikkan di bagian head atasnya ataupun deksel atasnya. Nah gini ya, ini repo absolute yang saya bongkar, ingat repo absolute. Nah sekarang kita pasang. Nah setelah dipasang, teman-teman pasangkan dulu baut yang panjang ukuran 8 ya, kunci 8. Itu ada 2 untuk repo absolute, ada 2, satu di bawah, satu di atas. Jangan dulu terlalu kencang, yang penting dia masuk dulu biar tidak terjadi pergeseran pada lubang di saat kita pengencangan baut 4 atasnya ya. Karena takutnya kalau kita kencangkan langsung baut 4 di atas, itunya belum kita pasangkan, dia tidak mau pas dengan lubangnya lagi ya pas kita mau pasang. Tapi kalau seperti ini dia berarti sudah jelas, dia udah pas dengan berat dalam, baru kita pasangkan deksel atas, tinggal cara pengencangannya lagi. Nah di baut ini mempunyai ring semua ya, jangan sampai lupa, jangan sampai terbuang atau tidak terpasang.
Nah gini ya. Nah sekarang kita kencangkan menggunakan shock 12 ataupun juga 12 ring pas bisa juga. Tapi kalau bagusnya teman-teman menggunakan shock ya, biar dia kuat benar. Ini saya menggunakan 12 pas. Nah saat pengencangannya jangan asal kencang ya, teman-teman harus sistem zigzag atau sistem silang ya. Nah seperti ini, biar dia press di ujung dengan di ujung dia press. Jangan asal kencang, takutnya nanti dia miring. Nah seperti ini teman-teman. Kalau teman-teman pas kencangkan yang di bawahnya. Setelah ini nanti teman-teman harus perhatikan bagian noken as ya. Noken as itu kan ada sedikit seperti lubang di bagian noken asnya. Teman-teman harus putarkan posisi perai dengan posisi perai ya. Kalau noken as itu sudah perai, dia itu mutarnya lembek ya, lembek sekali, istilahnya gak seret, mudah maksudnya, mutarnya mudah dan gak seret kalau dia posisi perai. Tapi kalau dia posisi masuk, dia tidak akan berputar. Jadi teman-teman harus posisikan positif perai ya, posisikan noken as itu benar-benar perai. Nah di saat mengecek dia itu perai apa tidak, teman-teman bisa putarkan dengan cara kendorkan dulu di bagian pelatuk klep itu, baru teman-teman putarkan noken asnya menggunakan tang sepi ya. Masukkan tang sepi di lubang tengahnya dan satunya ke lubang yang tempat topnya itu. Teman putarkan sampai dia berputarnya tidak seret. Nah ini sudah kita kencangkan. Nah di saat pengencangan jangan sampai lupa pula yang di dalam, karena sering banyak terjadi karena udah kita kencangkan di bagian baut 4 itu, yang 2 yang menggunakan kunci 8 2 dalam tadi nggak dikencangkan teman-teman ya. Nah jadi jangan sampai terlupakan. Nah karena itu akan mengaruh di bagian mesin di saat dia berbunyi. Jika dia tidak kencang akan menimbulkan suara. Banyak yang sudah kena seperti itu, udah banyak diganti, ternyata itunya nggak kencang teman-teman. Jadi kita harus benar-benar teliti ya di bagian mesin ini, biar tidak mengecewakan pelanggan ataupun juga customer ya. Seperti ini. Ini saya menggunakan shock biar dia benar-benar kencang ya. Jangan pula terlalu kuat, karena itu bisa kita rasakan kalau dia sudah mentok bagian beratnya, dia tidak mau kencang tapi baut tanamnya itu seperti mengayun ya, berarti dia tidak mau kencang lagi. Jangan dipaksakan, nanti putus baut tanamnya. Nah di saat teman-teman mau ngetop kan, perhatikan di bagian tutup bak kiri, di situ kan mempunyai seperti obeng belah, satu yang kecil satu yang besar ya. Jadi teman-teman nggak ada yang besarnya ya, karena ini Epo Absolute. Jadi yang kecil itu teman-teman itu buka yang menggunakan obeng belah itu, di situ mempunyai angka T dan juga mempunyai angka pur ataupun juga F. Nah teman-teman harus pastikan menggunakan sistem engkol biar dia pas di angka T, itu namanya top mati atas ya. Nah untuk di bagian timing atas, di situ mempunyai garis 2
atas bawah, jadi garis itu harus rata dengan garis bak, garis head maksudnya ya, garis head atas. Nah ini yang saya tunjukkan saat ini. Nah itu sebenarnya kuncinya. Di mesin motor ini tidak ada yang lain. Jika itunya sudah pas, motor apa saja pasti dia akan hidup normal. Seperti yang saya bilang tadi, asal teman-teman itu kuat daya ingatnya ya, di mana tempat pemasangannya tadi, di mana tempat kita membongkarnya tadi, gitu aja. Ini kunci di motor, seluruh motor ini kuncinya, bahkan mobil ini kuncinya di bagian mesin. Itu namanya top. Nah gini teman-teman, nah jadi garis 2 itu untuk motor Evo Absolute itu harus pas. Nah dan kuku yang di bawah di bagian timing atas itu arahnya arah ke depan, jangan arah ke belakang. Kalau arah ke belakang dia tidak top. Nah gini teman-temannya, nah harus pas, karena selisih satu mata saja bisa dia mengurangi tenaga dan juga berbet. Jadi di bagian magnetnya tadi harus diangkat T ya, diangkat T. Tadi kan sudah saya paskan, tadi ada angkat T. Nah angkat T itulah namanya top mati atas. Nah seperti ini teman-teman ya. Ini menggunakan kunci shock, bisa juga menggunakan T. Dia ukuran 12 untuk Evo Absolute ya. Ini hampir sama dengan Pega itu, tapi menggunakan 17 untuk Pega ini kan 12. Nah gini ya. Ini saya lagi mengetopkannya ya, lagi mengetopkan di bagian magnetnya tadi yang saya bilang seperti tadi. Yang saya bilang tadi. Nah ini udah saya pasang ya. Nah proses cara penyetelan klep, teman-teman itu harus kendorkan dulu semua di atas bawahnya. Setelah itu teman-teman kencangkan menggunakan kunci itu ukurannya 9 ya, ukuran 9. Jadi teman-teman bisa mencari ring pas 9. Setelah kendorkan, teman-teman kendorkan semua bagian mor dan juga pelatuknya ya, pelatuk klep itu. Setelah itu baru teman-teman menggunakan alat penyetel. Kalau tidak alat penyetel, teman-teman bisa menggunakan tang untuk penahannya tadi, cara untuk menahan pelatuknya di saat pengencangan mornya ya. Nah seperti ini. Dan cara mengecek klep ini udah pas apa belum setelannya, teman-teman goyangkan ke arah kiri kanan. Jadi jangan ke arah atas bawah, tapi kalau ke arah atas bawah dia sudah tidak, istilahnya tidak ngetek lagi, dia tidak ada spasi. Tapi kalau arah kiri kanan dia masih bisa bergerak. Nah itu udah normal berartinya. Kalau arah kiri kanan dia sudah bisa bergerak, tapi atas bawahnya jangan sampai dia itu mempunyai selah ataupun juga spasi. Karena kalau dia mempunyai spasi, dia akan berbunyi saat hidup. Jadi cara mengeceknya teman-teman harus goyangkan ke kiri kanan ya. Tapi kalau kiri kanan dia udah aman, udah leluasa dia bergerak maksudnya, berarti piano klep itu sudah normal. Tidak perlu kita menggunakan alat pengukur yang ada jualan, nggak perlu. Lebih paten seperti itu cara penyetelannya.
Nah gini, sekarang kita pasang dulu ya. Pasang. Di saat pemasangan karet ini bisa teman-teman lem, bisa juga enggak. Ya saya enggak, saya lem ya, karena karetnya ini lagi normal, lagi bagus. Gini cara pemasangannya ya. Nah, lepaskan. Nah, masukkan. Nah, saat pengencangan baut ini jangan terlalu kencang teman-teman ya. Kalau dia udah merasa udah press, udah, karena sering patah baut ini. Udah banyak saya menemukan baut ini patah. Mungkin yang bongkar dan masangnya itu lagi pemula, ataupun juga dia belum paham, belum pernah bongkar rep absolut mungkin ya. Karena pernah terjadi seperti itu ya, pernah saya nemu. Nah sekarang akan dites dengan mekanik Anton. Dia lagi memasangkan kendal pot dan karburatornya ya. Karena kalau tidak kita pasang kendal potnya akan berisik. Di sini banyak anak kecil. Kita pasang kendal potnya. Setelah itu kita akan tes. Sebelah sana lagi ada Myoji dan juga CBR ya. Di sebelah sini ada MX untuk garapan kita hari ini. Ini lagi puasa jadinya ya mungkin harus kita simpan dulu ya. Harus jadi PR besok mungkin. Gak bisa kalau kita garap sampai selesai. Karena kita berbuka puasa, mau nyore. Nah gini caranya. Nanti akan tes hidup ya nanti. Ya sekarang kita akan tes. Juga sedap jauh deh, dari pilih sini sedap. Ada tak? Ini olah ya. Olah tangga. Dah. Pandai. Peston. Kontak. Aku baring-baring di kayak kita ingin buta versi stang. Gas gantung. Top nah. Ini operator mekanik di bagian gulung-gulung. Diesel. Bagian diesel ya. Oke, di sini kita punya mesin. Genset ini mau direhab juga ya nanti. Ini dari mesin Avanza. Ini udah banyak Apa ya? spoolnya. Dinamo. Manit rusak manitnya. Proyek gulung. Nah ini tukang ngegulung bagian Tikar Spool. ambal-ambal. dinamo listrik. Nah jadi gitu aja video dari saya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dinamo, men. Selamat siang.